Oke bro, kita akan sedikit mereview sekaligus menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan terkait penggunaan lampu pada LMB. Halo bro, selamat datang di channel gratis kita bersama subjek teknik dan logika. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan terkait penggunaan lampu di LMB, termasuk penempatannya, pemilihan warna, kemudian jenis bangunan apa saja yang boleh menggunakan lampu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe. Kalau video ini bermanfaat silahkan di share. Yang tentunya jangan lupa aktifkan loncengnya guys, biar kawan-kawan semua selalu mendapatkan updatean terbaru dari kita terkait strategi dan teknik di dunia wallet, yang tentunya semuanya gratis. Di sini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kawan-kawan lihat di video ini dan apa yang kawan-kawan dengar tidak ada maksud dan niat untuk menggurui, tetapi di sini kita berusaha berbagi informasi terkait proses kebiasaan kerja saja dan apa-apa yang biasa kita lakukan. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Oke, silakan simak berikut beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua yang sudah saya rangkum dan saya akan jawab secara langsung juga. Pertanyaan yang pertama yaitu model bangunan apa saja yang bisa menggunakan lampu. Di sini saya menjawab semua model bangunan apa saja boleh menggunakan lampu, termasuk daerah sentral, daerah pakan, daerah lintasan, semua boleh selama daya support dari listrik itu sendiri terpenuhi. Kemudian untuk yang menggunakan panel surya, selama itu bisa mengcover kebutuhan daripada lampu itu sendiri, tidak masalah. Pertanyaan yang kedua, jenis lampu warna apa saja yang boleh digunakan. Oke, di sini saya merekomendasikan kepada kawan-kawan semua untuk penggunaan atau pemilihan warna, saya sarankan menggunakan warna kuning. Artinya warna kuning ini menurut kita tidak memberi efek yang berlebihan, terutama daya silau. Kalau warna putih daya silaunya masih sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, pemahaman berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, warna kuning memiliki reaksi yang penyesuaiannya sangat cepat sekali ketimbang yang warna putih. Pertanyaan yang ketiga yaitu untuk teknis pemasangan lampu di LMB sebaiknya ditempatkan di posisi yang mana? Oke, di sini saya menjawab pada umumnya kebanyakan kita menempatkan posisi lampu di atas LMB dengan jarak sekitar 20 sampai 40 cm. Itu yang biasa kita lakukan untuk penempatan posisinya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Untuk watt atau daya yang dipakai untuk lampu sebaiknya berapa? Di sini rata-rata kita menggunakan untuk daya wattnya di kisaran di atas 8 watt sampai 18 watt. Oke, itu dia untuk pemilihan daya watt pada lampu, berkisar antara 8 sampai dengan 18 watt yang biasa kita gunakan. Pertanyaan yang berikutnya yaitu yang kelima, apa fungsi dan manfaat kita menggunakan lampu pada LMB? Oke, saya berusaha menjawab sesuai apa yang kita tahu dan sesuai apa yang kita amati untuk fungsi dan manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk daya tarik pada serangga.
Yang kedua, untuk menarik keluar cicak-cicak yang ada pada bangunan, karena yang saya tahu namanya bangunan itu tidak bisa kita hindari daripada namanya cicak. Lebih baik kita tarik keluar daripada dia bikin rusuh, bikin onar di bagian dalam, termasuk tokek, karena cicak pada umumnya mengejar serangga. Dan yang paling penting menurut saya adalah penggunaan lampu ini sebagai penanda atau penuntun bagi burung-burung yang terlambat pulang, bahkan burung-burung yang kemalaman dan menyasar di LMB kita. Inilah salah satu ciri khas dengan menggunakan lampu, bisa menarik perhatian daripada burung-burung yang melintas. Oke, pertanyaan yang keenam, yaitu apakah menggunakan lampu bisa mencegah burung hantu? Oke guys, berdasarkan pengalaman saya katakan di sini tidak ada lampu yang bisa mencegah burung hantu selama dia sudah tahu di situ sumber makanan, selama dia sudah hafal dengan kondisi yang ada, dia akan merasa lapar dan akan datang dan masuk. Karena di bangunan saya pribadi, baik menggunakan lampu yang sifatnya blit kedip-kedip dari watt yang tertinggi sampai yang berwarna-warni, tidak ada memberi efek pengaruh terhadap burung hantu. Yang jelas dia lapar, dia masuk. Salah satu cara untuk mensiasati adalah dengan cara menggunakan mata pancing atau didor saja. Pertanyaan yang ketujuh, bagusnya lampu on sepanjang malam apa dengan durasi tertentu? Oke guys, di sini kita ada memiliki beberapa untuk timer, yaitu dengan timer AC yang kita tahu timer listrik. Ada juga jenis timer sensor. Timer listrik ini bisa kita atur untuk jam matinya dari jam 6 sampai jam 9 malam bisa kita atur. Kemudian untuk sensor tidak bisa kita atur karena ini berkaitan dengan sensor matahari, pergerakan pada matahari. Dan pertanyaan yang terakhir adalah kenapa pada saat penggunaan lampu awal kesan atau reaksi burung sedikit liar, agresif atau bahkan takut masuk? Ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan. Oke guys, di sini saya berusaha menjawab sesuai apa yang kita tahu. Yang pertama, ini adalah reaksi kejut atau reaksi kaget, di mana burung merasa aneh, merasa kaget dengan penampilan LMB-nya yang tadinya tidak ada pencahayaan, sekarang sudah ada. Tapi jangan berkecil hati, jangan cepat mengambil kesimpulan. Ini reaksi normal saja menurut saya, paling dampaknya hanya 1 atau 2 maghrib saja, selebihnya akan normal seperti biasa. Kedua, efek yang berlebihan kalau kita menggunakan lampu yang berwarna putih itu efeknya agak sedikit lama, karena warna putih memiliki daya silau yang sangat dominan sekali ketimbang yang warna kuning. Nah, ini yang biasa kita lakukan dan kita amati. Hal kaget yang terlihat dari reaksi awal burung ketika melihat cahaya daripada LMB, tentunya akan merasa kaget dan akan merasa sedikit takut. Tapi jangan cepat mengambil kesimpulan, karena dengan sendirinya dia akan tetap masuk dan masuk. Oke bro, ini yang bisa saya jawab berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan apa yang biasa kita lakukan di lapangan. Adapun kekurangan-kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, karena apa yang saya sampaikan dan saya pahami beginilah apa adanya dari kita. Tidak ada maksud menggurui dan mendikte kawan-kawan semua. Di sini kita coba memberikan edukasi, informasi apa yang biasa kita lakukan dan apa yang kita tahu.
Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Silakan simak video-video kita berikutnya yang tentunya logis dan logika, masuk akal, itu yang paling penting. Karena kita mau berusaha tampil apa adanya, sesuatu yang kurang tidak perlu kita lebih-lebihkan. Tapi di sini kawan-kawan lah yang menyikapi semuanya dengan akal sehatnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan berikan usulan kepada kita juga apa-apa yang boleh kita review. Kalau kita punya bahan akan kita kerjakan langsung selagi masih ada waktu. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.